Katanya apa? Maksudnya Orang Nabi yang berarti. orang Nabi yang Halaman 104. Ibu bapak yang pegang kitab 104. Baik sudah begitu. dari atas atas bawah. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, al-hasadu yaqulul hasanat kama taqulun naru al-haqqah. Bermula hasud, yaitu dapat memakan akan segala kebaikan, sebagaimana makannya api akan kayu bakar. Hangus ya amal ibadah kita ya, pahalanya ya, kebaikan-kebaikan kita hangus, sirna gara-gara punya penyakit hasud, dengki. Jadi dengki itu adalah tidak menerima kalau orang lain itu salah, tidak terima kalau orang lain bahagia, tidak terima kalau orang lain dapat nikmat. Dia pengennya bahagia saja untuk dia, senang untuk dia, nikmat untuk dia. Orang lain jangan itu, sering aja jangan, apalagi lebih melebihi saya. Jika ada orang punya perasaan begitu, kalau hati kita punya perasaan begitu ya, itu namanya hasud. Di hasud itu berawal dari bakhil, dari pelit. Jadi kalau ada orang nggak mau ngasih kenikmatan yang ada pada dirinya, itu namanya bakhil. Kalau ada orang nggak menerima orang lain dapat nikmat daripada dia, dari orang lain, itu namanya syahid. Jadi dari pelit naik syahid, syahid hasud. Jadi dia mah punya nikmat aja nih, jangan dikasih orang, bakhil. Tapi kalau orang punya nikmat dikasih orang lain, bukan punya dia, punya orang, ngasih ke orang lain, itu dilarang oleh dia, jangan. Nah itu hasud. Seperti Allah yang punya gudang nikmat banyak, karunia Allah itu besar, enggak terbatas sama satu orang. Kadang-kadang Allah kasih lebih dari 100, 1000, 1.000.000 gitu. Tuh kadang-kadang ada orang yang kagak mau terima begitu. Kenapa dia yang dikasih? Kenapa dia yang untung? Kenapa dia yang menang begitu? Kenapa enggak saya aja? Jadi orang yang hasud ini secara tauhid akidah, dia ngatur Tuhan. Lebih parah ini orangnya. Makanya kalau kita punya hasud itu seolah-olah kita ngatur Tuhan, ya Tuhan, kenapa dia yang dikasih menang? Kenapa dia yang dikasih untung? Kenapa dia yang dikejar bahagia? Saya aturan mah gitu. Saya dong yang harus bahagia. Saya dong gitu. Jadi Tuhan diatur-atur sama dia dengan keyakinan di hati dia tuh, seolah dia mengatur. Kalau orang udah ngatur Tuhan, namanya sombong orang. Tuhan diatur. Emang dia siapa? Dia kan hamba. Makanya kita kudu legowo. Kalau ada orang yang melebihi kita ilmunya, melebihi kita hartanya, melebihi kita kemajuannya, melebihi kita nggak usah hasad. Emang Allah yang udah kasih, Allah yang udah atur. Kalau itu nikmat dunia diberikan sama orang kafir, apa harus dengki orang kafir? Terlalu kecil dengki orang kafir.
Orang kafir walaupun rumahnya mewah, hartanya berlimpah ruah, ujung-ujungnya neraka. Mati juga neraka. Kalau kita irinya orang beriman kaya raya, sukses, maju, kita ngiri. Ya nggak ada apa-apanya dunia. Besok dia bakal lebih gede lagi surga. Apa yang perlu hasud? Makanya kata Imam Ghazali, 3 nih yang harus dipangkas dari penyakit hati untuk tidak terhijab. Artinya terhijab itu ketutup, mata hatinya ketutup, jadi nggak bisa ngeliat kebenaran, nggak dapat futuh, nggak dapat karunia-karunia besar dari Allah karena hatinya ketutup sama hijab. Hijab yang terbesar itu 1 takabur, 2 hasud, 3 riya, pamer ibadah, pamer kekayaan, pamer makan, pamer apa aja. Zaman sekarang apalagi madang aja berstatus, pamerin isian teman yang belum punya beras. Pamerin, gaya pamer, ngaji bikin status, apa aja dilaporin sama orang. Kapan ibadah mau dilaporin sama Allah? Kebanyakan laporan orang ini, makan lapor, gaya lapor, ngaji lapor, apa aja dilaporin, di status dikasih tahu. Coba umpetin, hijab, pamer. Yang kedua, takabur, songong. Ya, apa tuh songong? Kagak menerima kebenaran, ngeremehin orang. Iya, kalau orang yang biasa, kalau yang kita remehin ternyata wali gimana tuh? Wah, besok beresiko di hari kiamat, waliullah. Ya, man adali waliyan faqad azantu bil harbi, kata Allah dalam hadis kursi. Orang yang memusuhi wali-waliku, kekasihku, besok di hari kiamat aku ajak perang dia, bos. Di hari kiamat perang. Wali kan enggak ketahuan, gampangan kenal Tuhan kita sama kenal wali. Kalau Tuhan mah sifatnya banyak, ada sujud, ada qiyam, ada baqo, ada khulafa, hawadis, beda sama makhluk. Lah kalau wali mah orang ketahuan. Kadang-kadang dia ngetok pintu di sekampung, kampung gak ada yang menerima. Mungkin gembel pakaiannya, bau badannya. Tapi tak taunya kalau dia ketok pintu Allah, dibukain tuh karunia. Makanya kata Imam Ghazali, jangan suka ngeremehin siapapun. Orang nih kita ketemu di jalan, jangan remehin. Meskipun usianya di bawah kita. Kenapa? Bisa jadi maksiatnya banyakan kita karena kita lebih tua. Atau dia lebih tua dari kita umurnya. Jangan remehin. Kenapa? Karena bisa jadi imannya lebih lama dari kita. Jangan kata orang, ya binatang aja jangan diremehin. Kan pernah tuh saya ceritain ada orang ngeremehin kodok buduk. Ngeliat kodok buduk, jijik, amit-amit dia bilang mau jali, ngapain begitu ada di dunia. Ngomong begitu, ngeremehin kodok bentung, kodok buduk. Akhirnya dia habis ngomong begitu lama punya penyakit sariawan. Diobatin ke dokter malah bengkak. Tumbuh segede gundu tuh daging, tumbuh segede bola bekel, sebola pasti, sampai gede tutupin mulut. Diobatin sono sini sama dokter lah makin parah. Lari-lari ke orang pinter, tabib alternatif. Apa alternatif? Ini obatnya gampang, jangan dioperasi, bisa dikempesin. Bagaimana cara ngempesinnya? Cari kodok buduk. Kodok buduk kan ada airnya tuh dikesot tiap pagi. Orang-orang nyarat pakai uduk dan menyosot itu adalah kodok buduk. Emang waktu itu pernah ngomong begitu, nyepelein tuh. Ya, iya kita nyepelein itu aja. Ya Allah, pernah Uwais Al-Qarni, Uwais tabi'in, Rasul tabi'in, biangnya tabi'in adalah Uwais Al-Qarni. Itu ketika dia lagi makan tuh, ya di persampahan tuh makanan orang kaya yang dibuang sisa nggak dimakan, dia makan, dia lagi makan nyamperin anjing. Apa kata dia? Anjing silakan kamu makan jatahmu, aku akan makan jatahku. Sedikit pun aku nggak merasa lebih hebat, lebih mulia daripada kamu wahai anjing, karena aku nggak tahu nasibku besok. Selamat nggak di atas siratal mustaqim? Kalau aku selamat, aku lebih bahagia daripada kamu, lebih mulia. Tapi kalau aku masuk menyemplung, kamu jadi tanah, aku jadi penduduk neraka lebih hina aku daripada kamu. Sama anjingnya begitu. Dia mau orang manusia
ujian, remeh-remeh, jangan. Namanya takabur ya, ngeremehin orang, jangan. Hijab nih, orang kalau ada hijab seperti mata katarak nggak bisa ngelihat, kenapa? Ada katarak yang udah diangkat, udah dikeset, baru bisa ngelihat. Ini hati nih kalau masih ada riya di sini, masih ada takabur di sini, masih ada hasud di sini. Udah nggak bisa bener ya melihat kebenaran, nggak terpengaruh dengan nasihat, ya, nggak ada mempan dengan sujud, nggak mempan dengan zikir, nggak mempan dengan banyak puasa, ya. Kenapa? Ininya nih kotor. Makanya nanti di hari kiamat ada orang nyemplung ke neraka padahal zahirnya ahli Quran, ahli puasa, ahli tahajud, ahli sholat. Maksudnya kenapa itu bisa begitu? Oh, ternyata di hatinya ada dengki sama orang, ada ngeremehin orang, ada ujub takabur sama orang. Makanya ini ngaji Imam Ghazali begitu targetnya tuh bukan hanya bersih fisik, wudu tiap saat, mandi wajib yang bersih, jaga bau mulut, bau badan, bau keringat. Bukan hanya itu aja, termasuk bebauan hati, kotoran-kotoran hati. Karena yang namanya suci dua, zahiran wa batinan. Zahir hubungannya sama orang, batin hubungannya sama Allah. Inna Allah la yanzur ila suwarikum, Allah nggak lihat rupa kamu, wala ila ajsamikum, nggak lihat bentuk tubuh, postur tubuhmu, lakin yanzur ila qulubikum, Allah lihat hati kamu. Di tiga ya, bapak nih, hidup nih yang perlu dipikirin gitu tuh, yang dipikirin nasib kita nih, hati kita nih, hati kita bersih dah kesombongan, bersih dah kedengkian, bersih dah riya. Itu tuh kalau mau ya pusing, rungsing gitu pikiran, itu tuh yang diberesin. Jangan sampai kebawa mati begitu. Ya udah lewatin aja tuh, corona lewatin, apalagi yang menakutkan tuh virus yang lain. Wah udah lewatin, apa aja tuh? Berapa? Enggak seberapa bahaya daripada ini. Bahaya batin ya. Makanya perlu pelatihan olah jiwa, namanya riyadhah ya. Riyadhah, banyak bangun malam ya, minta sama Allah nih, minta bersihin kesombongan, ujub ya. Banyak zikir, duduk sama orang soleh ya. Itu ya, karena kita duduk bersama Imam Ghazali dengan nasihat-nasihat. Sebab itu yang namanya hasud, katanya Rasulullah yang bilang al-hasad yakulul hasanah. Hasud itu makan kebaikan, habis kebaikan kita sebanyak apapun, banyak ini sholat, banyak ke masjid, banyak hadir ngaji, banyak sujud, banyak baca Quran, banyak. Kalau ada hasud masih ada, itu yang begitu-begitu kan bisa dimakan nama hasud, habis. Percis seperti api makan kayu bakar, gimana tuh? Kita punya kayu bakar tuh, kita sudut api. Ya Allah, nggak lama tuh kayu habis jadi debu. Datang hujan bersih, nggak ada tersisa tuh kayu. Ya Allah, kita punya amal baik, amal ibadah, Pak. Ada kesombongan, ada kedengkian. Allah angus. Saking buruknya itu hasud, Allah suruh kita berlindung. Wa min syarri hasidin idza hasad. Aku berlindung ya Allah dari kejahatan, syar kejahatan, hasidin, orang hasud. Idza hasad, apabila dia hasud. Oh, kalau hasudnya udah aktif, bahaya tuh. Orang kalau udah hasud aktif, bahaya. Kayak iblis. Jadi hasud ini penyakit iblis pertamanya. Jadi pertama kali terjangkit penyakit hasud iblis. Karena iblis ya, begitu Allah ciptakan Nabi Adam, manusia sempurna, diajarkan Nabi Adam segala ilmu ini. Akhirnya diujukin sama Allah dengan kepada malaikat. Malaikat, nih manusia namanya Adam, aku sudah ciptakan dengan tanganku, aku sudah ciptakan dengan berbagai macam keilmuan padanya. Ditanya malaikat, kamu tahu nggak ini apa? Tahu ini enggak? Tahu ini enggak? Enggak ada yang tahu malaikat. Bilang, qalu subhanak la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Oh,
Saya nggak tahu kalau nggak diajarin. Coba Nabi Adam sebutin udah ini planet ini kenal, laut ikan-ikan kenal, buah-buahan, wah semua. Wa 'allama Adamal asma'a kullaha. Diajar Allah nama-nama tuh makhluk. Kenalin. Summa aradhum 'alal malaikat. Malaikat nggak tahu. Makanya usjudu li Adam. Sujud semua kepada Adam. Sujud kepada Nabi Adam. Illa iblis. Iblis nggak mau sujud. Kata iblis, ya gua sujud sama Adam. Enggak, bocah kemarin. Udah tuan gua udah tua, udah 8.000 tahun gua hidup. Lah suruh sujud sama bocah kemarin. Enggak mau. Hasud. Iblis hasud. Begitu iblis hasud, akhirnya ya iblis diusir dari sorga. Bayangin dari di sorga hasud, usir. Apalagi masih di Pondok Jaya hasud. Tangih banget masuk surga jauh banget. Ya, nah ini hasud. Akhirnya iblis hasudnya apa? Aktif. Ada kerjanya. Apa kerjanya? Mengeluarkan Nabi Adam dari surga. Hasud. Nabi Adam, putranya Qabil, Habil, terjangkit hasud itu. Yang namanya Qabil disuruh kawin sama adiknya Habil, nggak mau. Gua pengen sama adik gua kawin, nggak lo sama adiknya Habil. Akhirnya karena hasud, akhirnya Qabil bunuh Habil. Habil di kenapa tuh? Hasud begitu bisa bunuh. Kalau pedagang sama pedagang bisa datang ke dukun, bagaimana biar dia bangkrut? Diajar sama dukun, cari kuburan bolong, ambil tanahnya, saya blokin ke warungnya, besok ke bangkrut gitu. Tapi itu jangan dipraktekin, yang ada dukun begitu. Karena hasud itu awalnya. Iya, semua pertengkaran, pertikaian antara manusia itu mengakar dari hasud. Hanya itu ya yang harus bersihin. Minta Allah ya, Allah tahir qalbi minan nifaq, Allah bersihin hati dari penyakit munafik, di antaranya hasud. Hangus tuh. Nih Rasulullah bilang, ikutin. Bismillahirrahmanirrahim. Qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam al-hasad ya'kulul hasanat kama ta'kulun nar al-haqabah. Nabi yang bilang hasud makan kebaikan sebagaimana api makan kayu bakar. Habis sama api itu kayu bakar ludes. Begitu juga kebaikan habis kalau yang punya amal kebaikannya orang yang pendengki, orang yang hasud. Makanya kudu diobatin ya kalau punya penyakit hasud. Kayak kita punya penyakit kanker, kalau kanker kita bawa ke dokter primer, dirongsen, diobatin, dioperasi. Sama kalau kita punya penyakit hasud juga ada dokter hati. Biasa itu para tasawuf ya, ulama-ulama sufi, ulama-ulama tasawuf yang nanti mengarahkan kita agar terangkat daripada penyakit hasud. Kalau di rongsen di primer nggak ada tuh hasud. Dokter kenapa sih hasud orang dengki aja, coba di rongsen. Kalau agak ada kosong. Ya karena itu bukan fisik ya, penyakitnya bukan penyakit fisik, ya penyakit psikis, mental ya. Itu 5 tahapannya. Nyatanya bangun malam ya, banyak puasa ya, banyak zikir, banyak minta ampun. Setiap kita manusia punya penyakit hasud ya. Kata Nabi, salasun la yakhlu ya al-mu'min minha. Ada 3 katanya. Orang beriman hatinya nggak kosong, pasti ada. 1 punya perasaan tiarah. Apa tuh tiarah? Tiarah itu suka nyala-nyalain pihak luar. Seperti kayak kita nih misalnya ya, kita misalnya perut mules, itu kan yang disalahin sambel. Padahal kita makannya rakus gitu ya. Juga ada sambel disalahin, itu tiarah namanya. Ya, iya, tiarah. Atau kita misalnya lagi mau bepergian, dicegat sama kucing, kita labas saja. Sampai di jalan sana musruk gara-gara kucing bisa lain. Padahal dia nyanyi bawa motornya meleng gitu. Terus
namanya tiarah ya, punya penyakit tiarah. Itu kalau begitu jangan suka nyalain, biasain nyalain dewek aja karena punya dosa kali, punya kesalahan. Ya, iya. Yang kedua, suka punya persangkaan yang kagak-kagak sama orang. Oh, jangan-jangan ya ini nih, jangan-jangan suka ada persangkaan kita sama orang. Itu kalau persangkaan begitu jangan suka diturutin, lepas aja udah, jangan diomongin. Yang ketiga, orang yang punya penyakit dengki sama orang. Kalau dengki, jangan kerja aktif, matiin tuh dengki di hati, pasif, nggak punya kerja untuk hasud. Kalau udah punya kerja dia pertama ngomongin kejelekan orang. Orang yang suka ngomongin kejelekan orang, tandain dulu hasud di hati. Bisa kita ngomongin Syon, kan orangnya begini, hasud tuh di hatinya. Kalau dia nggak hasud, nggak mau ngomongin orang, diem. Ngapain ngomongin orang? Gua juga banyak aib, banyak kekurangan. Ngapain ngomongin orang? Jadi orang kalau ngomongin orang, hasudnya aktif, jek-jekin. Ntar udah kagak mempan jek-jekin, dia mulai naik lagi. Dari jek-jekin naik apa? Ada pengen jerumusin, pengen apa? Bikin kerja orang itu ya meninggal, bunuh atau lain sebagainya. Itu seperti itu, hasud yang aktif. Tapi kalau nggak aktif, cuma dengki aja itu, dia aktif dengki aja. Tapi dia nggak mau ngomongin, dia tahan. Dia nggak mau masuk selamat. Besok di hari kiamat selamat. Tapi yang lebih hebat lagi, kalau dicabut akar-akarnya dan penyakit hasud, gitu ya. Itu yang bagus. Tapi enggak, selama dia nggak aktif, nggak bahaya. Hasud kalau nggak aktif nggak bahaya. Masih lagi gini, kayaknya sempit dadanya. Kalau orang dapat nikmat sempit, tapi dia nggak ngomongin, tapi dia nggak jahilin, dijaga. Ayo, selamat masih, ya. Gitu katanya, ya. Kemudian dikatakan wal hasud, dan bermula orang yang hasud. Bagaimana? Al-mu'adzab, orang yang tersiksa, alladzi la yurham, yang tidak dikasihani oleh siapapun. Ya Allah, orang kalau punya penyakit hasud, walaupun nggak aktif, hasudnya pasif tuh, itu hidupnya nggak enak aja, sumpek aja hatinya sumpek. Jadi mu'adzab, hidupnya tersiksa. Ya, ngelihat tetangga beli motor baru, panas dingin, ya gitu ya. Iya. Ngelihat tetangga sebelah beli kulkas, kedinginan, gitu ya. Iya. Ngelihat tetangga beli bandeng, dia kekulangan, gitu. Ya, sumpah aja. Udah gitu nggak ada yang kasihan lagi sama dia, nggak ada yang kasihan. Saya mau kasihan orang penyakit batin nggak ada yang tahu. Kalau penyakit yang zahir mah orang kasihan, aja kita urunan yuk, kita patungan apa? Dia kasihan tuh punya penyakit kakinya nggak waras-waras, juga punya penyakit kaki gajah gede-gede, kita bantu yuk, kita urunan semua sekampung buat berobat sembuh. Kalau penyakit hasud kan kagak ada yang kasihan sama dia kedewek terseksa. Bahkan dia mau cerita sama tangganya, ini gua lagi mau kekurangan dana, kalau gitu apa gua kan hasud aja sama orang. Kalau pada urunan apa yang berobat gua ngaji selala, gua orang hasud gua bantuin gitu ya. Siapa orang hasud mah la yurham, enggak ada kasih sayang. Yang kedua, wala yazalu fi adzabin daimin, dan senantiasa dia di dalam azab yang langgeng. Wah, kayaknya di azabnya sumpah, hidupnya enggak lega hatinya. Orang hasud kan artinya sempit aja. Habisnya ngelihat orang nikmatnya berlebihan, apa tuh ditambah lagi tambah Allah. Malah kita kalau hasudan orang nih, itu orang nikmatnya malah bertambah, nggak kurang. Ya seperti orang kafir nih, hasud sama orang beriman. Bagaimana ya orang beriman supaya kembali kepada kekufuran, jangan beriman nama Allah, nama Muhammad? Ya nggak bisa, malah mantep justru imannya dikejar hasud. Kalau seandainya hasud bisa menghabiskan nikmat orang, ya pasti udah banyak banget orang yang bergelimang nikmat sirna sama hasud. Buktinya kagak. Di dunia hidupnya keseksa. Allah. Wa inna dunya la takhluqat min khalqin katsir. Maka sesungguhnya dunia ini tidak kosong sama sekali dari makhluk yang banyak, min aqrani, daripada teman-temannya, wa ma'arifi, dan perkenalannya, man amallahu alaihim, mimman dari
ilmin dengan ilmu, au malin atau harta, au jahil atau kedudukan. Yang namanya di dunia ini makhluk banyak orang, ya enggak? Iya, banyak orang di dunia ini makhluk yang Allah kasih karunia nikmat, yang kita kenal, yang kita gak kenal tuh orang, ya kan? Banyak. Kadang-kadang ya Allah, kita dulu warung paling maju, ada orang baru lebih maju lagi. Dulu kita berasa jadi ustad di kampung kita dong, bersatu ustad. Begitu kemarin datang lagi ustad baru, lebih hebat lagi ilmunya. Begitu karunia Allah. Ya, ilmu bisa ngelebihin, harta bisa ngelebihin, kedudukan, jabatan bisa ngelebihin jabatan tuh. Emang apa orang menjelek-jelekan tuh jabatan-jabatan? Emang hasud, nggak boleh ngalahin. Udah jadi RT, jadi lurah, jadi camat, jadi bupati, terus naik, ya nggak? Itu kalau nggak bisa bertahan, main iri-irian, pejabat, pedagang, ustad. Kadang ustad ada juga ngomongin ustad lagi. Lu jangan manggil ustad dia makan begitu orangnya begini. Nah lo bener nih, ustad saingannya, ya kan? Makanya ada tulisan ustad sama ustad jangan saling mendahului. Sama-sama, semua dari Allah. Ada yang dikasih ilmu 1/8, ada yang dikasih ilmu 1/4, ada yang dikasih ilmu 1/2. Enggak semuanya tercakup. Ya. Harta juga sama begitu, ilmu begitu, harta begitu, jabatan begitu. Makanya orang yang hasud fala yazalu fi adzabil daimin fid dunya ila mauti. Senantiasa di dalam kehidupan azab yang langgeng di dunia sampai ke bawah mati, kadang-kadang ya. Sampai ke bawah mati, sumpah aja hidupnya enggak pernah lega. Makanya penyakitnya apa? Ampeg. Senapas. Melihat orang kayak orang bisa napas misalnya. Maaf ya, yang sesak napas belum tentu sih ya. Enggak ada kaitannya. Kalau kata Danu kan juga begitu, Danu tuh yang di TV. Ya, ini bapak ini makanya punya penyakit sesak napas suka dengki sama tetangga ya. Begitu waktu lama nggak ada kaitannya sih sebenarnya mah. Iya, mungkin dia sesak napas dulunya kali dengan nabrak dulu jalan malah bahaya, ya kan? Ya, ada juga orang penyakit jantung. Nggak ada kaitannya penyakit zahir dengan penyakit batin. Nggak ada ya. Jangan suuzon sama orang ya. Itu. Kemudian wala azabul akhirati asyaddu wa akbar. Sungguh orang hasud kalau tahu azab di akhirat asyaddu lebih berat, akbar lebih gede. Itu di dunia bersumpah-sumpah. Ntar mah di kuburan orang yang hasud digencet, dadanya digencet, hatinya digencet, kuburan. Di hari kiamat lebih berat lagi. Makanya sembuhin penyakit hasud. Bayang biar tujuannya biar bersih hati, zikir biar bersih hati, ngaji begini biar bersih hati. Jangan murad aja murad, deg-deg aja, jangan sumpah aja nanti lepas aja. Emang Allah yang udah ngatur. Kayak kita punya anak kan kita aja ngasih jajan sama anak gak sama. Yang kuliah jajannya gocap, gitu ya. Yang SMA 30, yang SMP 20, yang SD jeban, yang TK goceng kan gitu ya. Ini nggak sama semua, ini sama anak aja. Allah juga begitu, ngasih rezeki nggak sama semua, ya ngasih rezekinya, ngasih ilmunya, ngasih kedudukannya. Itu terserah Allah, kan Allah maha bijaksana, Allah hakim, maha bijak. Pokoknya tidak ada keputusan yang paling bijak selain keputusan Allah. Simpulan ilmunya sekian, simpulan hartanya sekian, simpulan jabatannya sekian, simpulan ketenarannya sekian, simpulan kemasyhuran sekian. Itu udah ditentukan Allah, udah terima aja kan kita udah ikrar. Raditu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin nabiyyan. Aku ridho. Kalau udah ridho ya udah, bagaimana keputusan Allah? Allah kasih sehat, sakit, senang, sedih, kaya, miskin. Ya, Allah yang udah raditu yang pahit-pahit dari Allah terima. Kalau memang sudah raditu billahi terima. Allah bijaksana, Allah maha bijak, tepat udah pemberiannya, pengaturannya, pokoknya cantik begitu, keren. Allah mudah, bukan kita yang ngatur, jangan kita yang ngatur. Tuhan apa dia sih saya pak? Tuhan dia belum saya kapan begitu? Jangan biarin aja. Allah udah
ya. Gitu lepas saja. Bal la yasilul abdu ila haqiqatil iman. Ya Allah, hidup di dunia nggak sampai ke cita-cita. Bahkan katanya orang yang hasud, dia nggak akan sampai seorang hamba kepada haqiqatil iman, hakikat iman. Hakikat iman nggak sampai tuh orang hasud. Ya, malam yuhib, selama dia belum cinta bisa muslimin kepada seluruh orang muslim, mayuhibbul nafsih, seperti dia mencintai dirinya sendiri. Nah, itu tuh targetnya ya. La yu'minu ahadukum hatta yuhibba li akhihi ma yuhibbu li nafsih. Seseorang belum dianggap sempurna imannya, berarti belum dapat hakikat iman, imannya belum sempurna. Belum sempurna hakikatnya. Ya, belum mantap imannya sampai dia punya kondisi di hatinya mencintai orang lain seperti dia mencintai dirinya sendiri. Kita kan cintanya sama diri kita, kalau sakit kita berobat, kalau kita mau kepengen yang enak-enak, yang bahagia, yang buat diri kita belain apa juga. Nah, kalau ada perasaan begitu untuk orang lain, nah itu baru hakikatul iman, iman yang sempurna. Tapi kalau enggak, jangan orang lain, saya dulu. Jangan orang lain, saya aja. Nah, nggak sampai kepada martabat hakikat iman. Orang kalau nggak sampai hakikat iman, Pak, resikonya mampir di neraka ya, naudzubillah ya. Mampir di neraka. Orang yang langsung surga tanpa mampir, tanpa azab, tanpa hisab, orang yang punya hakikat iman. Bagaimana hakikat iman? Nggak ngirian sama orang, nggak dengkian sama orang, nggak syirikan sama orang, nggak gedegan sama orang, itu yang langsung surga. Tapi kalau hasud pakai sampai mau mati, mau nggak mau dia harus mampir dulu. Kenapa? Dia imannya nggak sempurna. Iman yang sempurna yang langsung masuk surga. Yang nggak sempurna harus mampir dulu. Kekurangannya harus menanggung akibatnya. Wala'adzabul akhir. Ayo. Jadi kan tujuan ibadah ini dia. Hati yang bersih. Yauma la yanfa'u malun wala banun illa man atallaha biqalbin salim. Di hari kiamat enggak berguna harta. Yang kita cari itu pergi pagi pulang sore, pergi pagi mati-matian yang duit, akhirnya jadi kontrakan, jadi mobil, jadi rumah. Mati kita. Enggak bohong. Sebulan meninggal, ninggalin kontrakan 10 pintu, rumah, ya 5 tanah di mana-mana. Mati. La yanfa'u malun, enggak manfaat. Wala banun, anak tuh anak yang kita jadi jenderal, yang kita jadi presiden, yang jadi jawara, jagoan. Besok hari kiamat la ya. Jadi yang manfaat bukan man atallaha biqalbin salim. Orang yang menghadap Allah bawa hati yang bersih, selamat dari dengki, selamat dari riya. Itu yang bakal selamat. Mudah-mudahan Allah selamatkan kita semua. Amin. Ya rabbal alamin. Ya. Jadi ya, balik yang bagi wallahu a'lam bissawab. Alhamdulillahirabbil alamin. Sallallahu rabbuna ala nuril mubin Ahmad Mustafa sayyidil mursalin sallallahu Wow.
Alhamdulillahirabbil alamin. Assalamualaikum.